rekan-rekan, bertemu lagi dengan saya Yanda dalam Performance dan Market Update 2021. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai market update di kuartal 1 2021 kemarin dan performance Bank Amar di kuartal kemarin. Pada hari ini saya telah didampingi oleh Rachel dan juga Dias dari tim Finance yang akan menemani kita membahas hal-hal tersebut. Tapi sebelum kita mulai membahas hal-hal seru tersebut, jangan lupa like, subscribe, dan juga pencet lonceng merah di bawah ini. Oke Rachel, mungkin bisa kita mulai dari Rachel dulu kali ya, sebelum kita bahas mengenai performance Bank Amar gitu ya. Nah, kalau misalnya flashback sedikit gitu ke bulan Maret, Mei, Juni itu kira-kira ada economics updates apa sih? Mungkin kita flashbacknya agak jauh nih ya sebelum ke pandemi, karena kita mau ngomongin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebenarnya tahun 2019 sebelum pandemi pun kita memang udah agak melemah gitu. Kita plateauing di 5%-an pertumbuhan ekonomi kita. Itu satu. Secara fundamental memang kita lagi plateauing. Kedua, pandemi kan, itu memperburuk. Dan yang terakhir, jangan lupa tadi meskipun terkontraksi tapi sebenarnya ini lebih baik gitu. Nah, GDP kita itu disumbang terbesar itu oleh Pulau Jawa dan Sumatera. Itu 80% ya Anda di dua daerah ini. Itu udah lebih baik dibanding sebelumnya tahun 2020 gitu. Nah, selain itu juga PDB itu kalau dari sisi pengeluarannya itu tuh 56%, hampir 57% itu disebabkan oleh konsumsi, itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga. Kayak gitu. Nah, jadi konsumsi rumah tangga yang masih lambat, terus kontraksi di Pulau Jawa dan Sumatera, itu juga yang menyebabkan masih kontraksi, tapi kontraksinya lebih baik. Dan di Indonesia, dari sisi pengeluarannya itu dibantu sama pengeluaran pemerintah, karena pemerintah melalui subsidi, insentif-insentif lainnya, bantuan langsung tunai, bansos, itu cukup membantu pertumbuhan perekonomian kita. Terus kalau yang dari tadi pulau-pulau itu, sekarang ada dua pulau yang menariknya, ada dua pulau yang tidak negatif, tidak kontraksi lagi, yaitu Papua, Maluku, dan juga Sulawesi. Papua, Maluku itu udah positif. Nah, untuk Nusa Tenggara dan Bali karena memang mereka sangat tergantung dengan pariwisata. Betul, sangat tergantung dengan pariwisata, itu masih terkontraksi, tapi sekarang juga udah lebih baik kan, karena sudah mulai pembatasan sudah mulai dilonggarkan seperti itu. Kira-kira kalau untuk outlook-nya sendiri gitu, misalnya mulai dari next quarter atau misalnya sampai setahun ke depan lah, kira-kira tuh outlook-nya akan seperti apa sih? Pertanyaan yang menarik. Menurut Bu Menteri Keuangan, itu Bu Sri Mulyani, itu diperkirakan kuartal 2 2021 ini kita akan positif. Make sense, karena kan ini udah minus 0,74 kan. Positif, dan positifnya cukup tinggi. 7-8% ya Anda. Itu pertumbuhan ekonomi kuartal 2 diperkirakan. Kuartal 3 dan 4 berapa, atau full year 2021 berapa, kita nggak tahu. Kita belum tahu, tapi yang kita udah tahu, kuartal 1 kontraksi tipis, kuartal 2 katanya akan positif, dan positifnya cukup tinggi. Kuartal 3 dan 4 kita nggak tahu, tapi yang pasti angka dari pemerintah itu 4-5% pertumbuhan ekonominya, dengan inflasi yang di kisaran 2-4%. Ya betul sih, karena kalau kita lihat di negara lain, kayak misalnya kita nonton Euro aja tuh kayak stadium tuh udah penuh banget, nggak pakai masker lagi. Iya, udah kayak bebas, seolah-olah udah nggak ada COVID. Sedangkan kita kayak balik lagi to square one, balik lagi ke Maret 2020 lagi nih kayaknya. Dan takutnya pandemi ini nanti udah selesai di negara lain, tapi di kita endemik jadinya. Kita doang yang ngalamin. Itu yang sangat ditakutkan gitu. Iya. Ekonomi negara lain udah pada maju, udah pada membaik, kita sendirian yang ketinggalan kan. Itu menarik sih. Mungkin itu bisa kita bahas lebih lanjut lagi di episode-episode berikutnya. Nah, thank you banget Rachel. Mungkin sekarang kita mungkin bisa beralih sedikit ya, putar sedikit kursinya ke arah Dias. Halo Dias, apa kabar? Halo Yanda, baik. Nah, mungkin kita mulai ngobrol-ngobrol aja kali ya ini terkait dengan performance Bank Amar nih di kuartal 1 kemarin. Ada update apa aja sih dari Bank Amar? Jadi kalau untuk performa kuartal 1 menyambung karena tadi kita udah mulai ramp up lagi untuk pencairan kredit, itu kita tumbuh sekitar hampir 3% dibanding dengan kuartal kemarin ya. Kalau kuartal 4 2020 kita
portofolio kredit itu di 1,72 triliun. Sekarang di kuartal 1 2021 itu di bulan Maret ya, itu sudah 1,76 triliun. Karena kita memang melihat ekonomi juga tadi kan udah mulai dari kontraksi sudah menunjukkan ke arah yang lebih positif. Jadi kita juga terus fokus untuk meningkatkan kinerja kredit, terutama dari tunaiku ya. Ya tentunya kita supaya nge-support tentunya masyarakat yang membutuhkan kredit ya untuk melangsungkan hidup dan juga bisnisnya, dan tentunya juga untuk mendorong ekonomi lah, karena kan pasti kita dapat deposito juga untuk mendorong kredit. Nah itu dari sisi kredit. Kemudian dari sisi dana pihak ketiga juga ikut tumbuh nih secara konsisten. Kalau misalnya di kuartal kemarin itu kuartal 4 2020 ya itu sekitar 2,9 triliun. Sekarang di per bulan Maret kemarin, kuartal 1 kemarin itu sudah 3,3 triliun, jadi tumbuh sekitar 10%-an lebih tuh ya untuk DPK sendiri. Jadi dengan adanya DPK yang terus tumbuh ini, jadi secara likuiditas kita juga terus membaik nih secara likuiditas. Kayak misalnya aja ya LCR, posisi liquidity coverage ratio sekarang ini per kuartal kemarin itu kuartal 1 1.600%. Itu udah jauh banget ya dari minimum requirement kan 100% ya. Nah itu dari LCR. Nah selain likuiditas juga dari sisi KPMM ya, atau CAR, Capital Adequacy Ratio, kita juga masih di angka yang cukup aman, yaitu 37%. Kan kalau udah batas pinjaman 9-10 ya. Nah, jadi kita masih bisa men-leverage lebih jauh lagi nih untuk penyaluran kreditnya. Jadi kayak mungkin masih bisa berkali-kali lipat lagi untuk beberapa tahun lagi gitu. Itu dari sisi capital adequacy ratio. Kemudian kalau dari sisi profitabilitas kita juga turut masih mencetak kinerja yang cukup baik lah. Jadi kalau misalnya akhir tahun kemarin per kuartal 4 kemarin 3 bulan dari bulan Oktober sampai Desember itu sekitar 60 miliar net interest income kita, pendapatan bunga bersih. Sedangkan per bulan Januari sampai bulan Maret 2021 itu net interest income kita sekitar 82 miliar. Jadi ada peningkatan tuh sekitar 37%. Jadi kinerja ini juga tadi didukung oleh pencairan kredit ya yang ikut meningkat dari tunaiku, tapi juga dari sisi cost of fund-nya ya itu juga makin bagus gitu, maksudnya makin rendah cost of fund-nya ya, cost of fund-nya gitu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk kinerja keuangannya. Mungkin dari sisi cost of fund-nya juga terdorong dengan kebijakan dari Gubernur Bank Indonesia-nya ya. Yang di awal tahun kemarin itu mengeluarkan kebijakan mengenai BI 7 days reverse repo, yang mana itu all time low-nya Bank Indonesia ya di 3,5%. Seperti itu. Nah, kalau tadi kan dari kinerja keuangannya Bang Amar nih, kalau bisnis update-nya sendiri itu bagaimana? Apakah Bang Amar masih dengan status quo-nya, meaning masih mempertahankan produk-produk sebelumnya, atau udah ada inovasi baru nih di tahun 2021 ini? Kan tahun lalu kita launching Senyumku tuh di bulan Agustus. Nah, kebetulan di kuartal pertama 2021 ini tunai Senyumku, produk saving kita itu di revamp. Jadi mungkin kalau boleh coba cek di Google Play Store ya, itu udah Senyumku 2.0 sekarang. Jadi ada perbaikan dari sisi user interface dan juga dari produknya. Mungkin nanti lain kali kita bisa bahas juga tentang Senyumku ya. Jadi setelah setahun berjalan kita menjadi perusahaan terbuka, tahun lalu ya bulan Januari itu sekitar 1000-an pemegang saham ya. Nah sekarang di bulan Maret ini terakhir kemarin itu pemegang saham kita sudah kurang lebih sekitar hampir 4.000 pemegang saham. Jadi tumbuhnya tuh 3 kali lipat lebih ya. Karena memang di kuartal pertama ini juga banyak isu bank digital ya. Itu yang lagi hot-hotnya juga ikut akhirnya Amar juga terdiri karena kita kan salah satu yang digital bank ready lah gitu ke depannya. Kurang lebih seperti itu sih dari sisi bisnis yang untuk kuartal pertama ini. Thank you banget Rachel, Dias atas informasinya. Jadi mungkin kalau bisa di-summarize gitu ya, kondisi ekonomi di Indonesia itu sangat bergantung dengan kesehatan masyarakatnya, yang mana begitu kesehatan membaik, otomatis perekonomian juga mulai membaik. Dan bisnis Bang Amar pun seperti itu. Di awal tahun Bang Amar sudah mulai berupaya untuk kembali menyalurkan kreditnya kepada masyarakat, tapi juga tetap harus menjaga prinsip kehati-hatiannya. Demikian performance dan outlook 2021 kali ini. Saya Yanda, mewakili Amar Bank, Rachel, dan juga Dias, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. See you next time. Bye.